Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sardina Kalista Febrinata, nomor absen 33 dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang dualisme kepemimpinan nasional. Di awal 1966, kondisi politik bergejolak. Soekarno diprotes keras karena G30 SPKI dan perekonomian yang buruk. Puncaknya pada 11 Maret 1966. Demonstrasi mahasiswa secara besar-besaran terjadi di depan Istana Negara. Demonstrasi ini didukung oleh tentara. Menteri atau Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto pun meminta agar Soekarno memberikan surat perintah untuk mengatasi konflik apabila diberi kepercayaan. Maka pada 11 Maret 1996 sore di Istana Bogor, Soekarno menandatangani surat perintah untuk mengatasi keadaan. Surat itu dikenal sebagai Super Semar. Isinya, Soekarno memerintahkan Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan pemimpin presiden, panglima tertinggi, pemimpin besar revolusi, mandataris MPRS demi untuk keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran pemimpin besar revolusi. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan panglima-panglima angkatan lain dengan sebaik-baiknya, supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti tersebut di atas. Soeharto memimpin pemerintahan. Super Semar bertujuan mengatasi situasi saat itu. Pada praktiknya, setelah mengantongi Super Semar, Soeharto mengambil sejumlah keputusan lewat SK Presiden 13/1966 tertanggal 12 Maret 1966 atas nama Presiden atau Panglima Tertinggi ABRI atau Mandataris MPRS PBR. Keputusan tersebut yakni 1. Pembubaran PKI serta ormasnya dan menyatakan sebagai partai terlarang. 2. Penangkapan 15 menteri yang terlibat ataupun mendukung G30 SPKI. Pemurnian MPRS dan lembaga negara lainnya dari unsur PKI yang menempatkan peranan lembaga itu sesuai UUD 1945. Soekarno yang diasingkan tak bisa berbuat banyak, sementara Soeharto mendapat kekuasaan yang semakin besar. Ada yang setuju dengan Soeharto untuk membubarkan, namun ada juga yang masih setia kepada Soekarno. Soekarno terdesak. Memasuki pertengahan 1966, masalah dualisme kepemimpinan nasional makin terasa. Soekarno tidak lagi bisa mencabut Super Semar ketika MPRS memutuskan sebagai TAP MPRS RI nomor 9 MPRS 1966 pada 21 Juni 1966. Saat itu MPRS mencabut Soekarno sebagai presiden seumur hidup sekaligus memberi kewenangan Soeharto sebagai pengemban Super Semar untuk membentuk kabinet pada 5 Juli 1966. Pada 22 Juni 1966, Soekarno menyampaikan pidato pertanggungjawaban di sidang MPRS. Soekarno dianggap mengecewakan. Dalam pidato itu, Soekarno bersikeras tidak mau membubarkan PKI. Pidato yang dikenal sebagai Nawaksara ini ditolak oleh MPRS. Kemudian pada 10 Januari 1967, Soekarno mengirim surat kepada Ketua MPRS Jenderal A.H. Nasution. Surat yang bernama pelengkap Nawaksara itu berisi kurang lebih sama dengan Nawaksara. Soekarno kembali menyampaikan beberapa alasan terjadi peristiwa G30S atau yang disebutnya dengan G-Stok atau Gerakan 1 Oktober. Sebulan kemudian, pada 7 Februari 1967, Soekarno kembali mengirim surat kali ini untuk Soeharto. Dalam surat itu, Soekarno menyatakan akan menyerahkan pemerintahan kepada Soeharto. Penyerahan kekuasaan itu terjadi pada 22 Februari 1967. Soekarno menyampaikan kepada menteri-menteri di Istana Merdeka. Pada malam harinya, Menteri Penerangan BM Dia membacakan pengumuman Soekarno.
Tak lama kemudian MPRS mencabut kekuasaan Presiden Soekarno dan menetapkan Soeharto sebagai penjabat Presiden. Ketetapan itu tertuang dalam TAP MPRS nomor 33 MPRS 1967. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.